Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgi Santoso, NIM 206637007. Mohon izin untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi dengan judul Determinan Motivasi Berprestasi serta implikasinya terhadap kinerja karyawan, studi empiris pada perusahaan distributor pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa materi ini merupakan hasil perbaikan berdasarkan saran, masukan, tanggapan pada ujian sidang proposal disertasi program Studi Doktor Ilmu Manajemen tanggal 16 Februari 2022. Tim penguji Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muim, MSc, MM. Anggota penguji 1 Dr. Maharlinda, SEMM. Anggota penguji 2 Dr. Insinyur Yulizen, MM. Anggota penguji 3 Profesor Dr. Hamdi Hadi. Secara lengkap, saran, masukan, tanggapan terlihat pada slide nomor 3, 4, 5, dan 6. Sesuai dengan kerangka berpikir, penelitian ini menguji 9 hipotesis, yaitu slide 7. Pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. Yang ketiga, komitmen organisasi berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. 4. Kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. 5. Kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang 6. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ketujuh, komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedelapan, motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 9. Kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi berprestasi dengan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil olah data menggunakan Resell. 1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi dengan nilai koefisien regresi 0,22 dan nilai T hitung 3,76 lebih besar dari T tabel 1,96 sehingga hipotesis 1 terbukti. Dimensi yang merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi konsiderasi individual dengan nilai standar loading factor sebesar 0,84 dengan indikator yang dominan. Pimpinan berupaya meningkatkan pengembangan karyawan. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi dengan nilai koefisien regresi 0,25 dan nilai T hitung 4,06 lebih besar dari T tabel 1,96 sehingga hipotesis 2 terbukti. Dimensi yang merefleksikan budaya organisasi adalah dimensi stabilitas dengan nilai standar loading factor sebesar 0,98 dengan indikator yang dominan. Perusahaan memiliki strategik yang jelas untuk masa depan karir karyawan. Yang ketiga, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi. Dengan nilai koefisien regresi 0,38 dan nilai T hitung 626 lebih besar T tabel 1,96 sehingga hipotesis 3 terbukti. Dimensi yang merefleksikan komitmen organisasi adalah dimensi berkelanjutan dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,99 dengan indikator yang dominan. Saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan meskipun keinginan itu ada. Yang keempat, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. Nilai F hitung 141,895 lebih besar dari F tabel 2,63 sehingga hipotesis 4 terbukti. Variabel yang dominan memengaruhi motivasi berprestasi adalah
variabel komitmen organisasi dengan nilai koefisien regresi 0,38 jika dibandingkan dengan budaya organisasi yang hanya 0,25 dan kepemimpinan transformasional yang hanya 0,22. Selanjutnya kontribusi variabel-variabel eksogen terhadap motivasi berprestasi adalah sebesar R2 kuadrat sama dengan 0,59 atau 59%, sedangkan sisanya sebesar 41% dikontribusi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati. 5. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,13 dan nilai T hitung 2,41 lebih besar dari T tabel 1,96 sehingga hipotesis 5 terbukti. Dimensi yang merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi konsiderasi individual dengan nilai standar loading factor sebesar 0,84 dengan indikator yang dominan. Pemimpin berupaya meningkatkan pengembangan karyawan. Yang keenam, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,29 dan nilai T hitung 5,17 lebih besar dari T tabel 1,96 sehingga hipotesis 6 terbukti. Dimensi yang merefleksikan budaya organisasi adalah dimensi stabilitas dengan nilai standar loading factor sebesar 0,98 dengan indikator yang dominan. Perusahaan memiliki strategi yang jelas untuk masa depan karir karyawan. Yang ketujuh, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,40 dan nilai T hitung 6,97 lebih besar dari T tabel 1,96 sehingga hipotesis 7 terbukti. Dimensi yang merefleksikan komitmen organisasi adalah dimensi berkelanjutan dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,99 dengan indikator yang dominan. Saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan meskipun keinginan itu ada. Yang kedelapan, motivasi berprestasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,11 dan nilai T hitung 2,21 lebih besar dari T tabel 1,96 sehingga hipotesis 8 terbukti. Dimensi yang merefleksikan motivasi berprestasi adalah dimensi kebutuhan akan prestasi dengan nilai standar loading faktor sebesar 1,02 dengan indikator yang dominan. Apresiasi dari pimpinan atas prestasi kerja yang dicapai. Yang terakhir adalah kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi berprestasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Nilai F hitung 161,923 lebih besar dari F tabel 2,40 sehingga hipotesis 9 terbukti. Variabel yang dominan memengaruhi kinerja adalah variabel komitmen organisasi dengan nilai koefisien regresi 0,40 jika dibandingkan dengan budaya organisasi yang hanya 0,29, kepemimpinan transformasional yang hanya 0,13 dan motivasi berprestasi hanya 0,11. Selanjutnya, kontribusi variabel eksogen terhadap motivasi berprestasi adalah sebesar R kuadrat sama dengan 0,69 atau 69%, sedangkan sisanya sebesar 30% distribusi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati. Implikasi manajerial yang diperoleh dari persamaan struktural satu adalah untuk meningkatkan motivasi berprestasi khususnya untuk dimensi kebutuhan akan prestasi ditentukan oleh komitmen organisasi yang dominan dibanding variabel eksogen lainnya dengan dimensi berkelanjutan dengan indikator yang dominan adalah saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan meskipun keinginan itu ada. Kemudian implikasi manajerial yang diperoleh dari
persamaan struktural satu adalah untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk dimensi kehadiran di tempat kerja ditentukan oleh komitmen organisasi yang dominan dibanding variabel eksogen lainnya. Dengan dimensi berkelanjutan dengan indikator yang dominan adalah saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan meskipun keinginan itu ada. Dalam penelitian ini variabel motivasi berprestasi adalah variabel parsial mediasi karena hanya memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Sedangkan pada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja tidak berperan sebagai variabel mediasi. Saran untuk manajerial. Pertama, motivasi berprestasi karyawan secara bersama-sama dipengaruhi signifikan oleh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan komitmen organisasi. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian yang menjadi prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan aspek fungsi dan peran komitmen organisasi karyawan, terutama pada dimensi berkelanjutan. Dalam hal ini memerhatikan situasi di mana saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan meskipun keinginan itu ada. Yang kedua, peningkatan kinerja karyawan secara bersama-sama dipengaruhi signifikan oleh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi berprestasi. Sejalan dengan saran pertama, tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian yang menjadi prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan aspek fungsi dan peran komitmen organisasi karyawan, terutama pada dimensi berkelanjutan. Dalam hal ini memperhatikan situasi di mana saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan meskipun keinginan itu ada. Saran untuk penelitian selanjutnya. Bagi penelitian lain, penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian lebih lanjut pada situasi dan kondisi yang berbeda dengan variabel yang lebih kompleks dan variatif serta jumlah sampel yang lebih besar sehingga hasilnya akan dapat menyempurnakan penelitian ini. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari variabel kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi karyawan adalah sebesar 59%, sehingga masih terdapat 41% disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lain berdasarkan dukungan teori, sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap motivasi berprestasi karyawan dapat lebih besar lagi serta dapat berimplikasi lebih baik pada kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan motivasi berprestasi sebagai variabel mediasi, namun hanya mampu memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja, sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel lain sehingga variabel mediasi. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan distributor produk lain dan dapat dilakukan pada wilayah lain di Indonesia, sehingga memungkinkan hasil penelitian akan berbeda dan semakin menarik untuk menambah wawasan dan kontribusi pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama di bidang manajemen sumber daya manusia. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.